Tapi tampang saya kan udah. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para kerabat Andalas TV yang berbahagia. Semoga Anda selalu sehat dan dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saat ini kita sudah kedatangan seorang narasumber, akademisi dan pengamat peternakan dari Universitas Andalas, yaitu Pak Riza Andesya Putra, SPT MP. Bagaimana kabarnya saat ini, Pak Riza? Alhamdulillah sehat, Bang Rudi. Alhamdulillah sehat. Bang Rudi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bugar lagi sehat-sehat. Ini sekarang masih daring atau sudah tatap muka? Masih daring, Bang Rudi. Masih daring. Semenjak semester lalu, tahun lalu sampai sekarang masih daring. Masih daring ya. Selain ngajar, ada aktivitas lain? Utama ngajar ya. Utama ngajar. Kemudian sekarang di kampus diamanahi mengelola kandang clubhouse. Kemudian sekarang juga sedang merumuskan renstra fakultas. Ikut jadi anggota lah, Bang Rudi. Jadi cukup sibuk lah ya. Tapi kalau praktik mahasiswa masih jalan di masa pandemi. Praktek diakal-akali sebenarnya, Bang Rudi. Diakal-akali kalau yang resmi dilaksanakan di fakultas. Prakteknya cuma praktek akhir, namanya farm experience. Kalau praktek yang dilaksanakan mata kuliah itu diakal-akali. Diakal-akali misalnya contohnya praktikumnya dilaksanakan di kampungnya, di tempat ada kandang ayam atau kandang sapi di tempat yang bersangkutan. Yang penting mereka tetap bersentuhan dengan keilmuannya lah ya. Tentu, Bang Rudi. Karena peternakan ini keterampilan ya, Bang Rudi, ya, ilmu lapangan. Jadi kalau nggak dipraktekkan hanya di kelas saja, kalau bahasa kita otak ke otak saja, nggak melekat ya, Bang Rudi. Apalagi orang Sumatera Barat ya. Apalagi orang Sumatera Barat, Bang Rudi. Olahannya otak ya, industri otak. Oh, itu Bang Rudi lah ya, lebih paham sebagai wartawan senior. Oke lah, Pak Riza, saya sebetulnya memang tertarik juga di soal tertenaga ini. Karena sudah cukup lama juga mengamati dan melihat bagaimana perhatian pemerintah terhadap sektor peternakan. Saya selalu mengkritik. Pemerintah itu selalu sepertinya memberikan bantuan di sektor peternakan dan mengatakan bahwa potensi kita itu memang cukup besar gitu. Tapi saya sendiri nggak tahu bagaimana sebenarnya dari pandangan atau paling tidak dari hasil-hasil riset yang dilakukan oleh kampus sendiri bagaimana? Iya, benar Bang Rudi. Dari dulu kita sudah melakukan aktiviti program dan kegiatan dan disertai dana yang cukup banyak, khususnya di bidang peternakan ini. Sementara rasanya masyarakat umum melihat jalannya gitu-gitu aja, seperti itu ya, Bang Rudi. Iya. Mungkin konteks pembicaraan kita Sumatera Barat mungkin kita bahas hari ini ya, karena kalau kita berbicara Sumatera Barat. Kalau di sisi potensi, kalau untuk sapi potong itu kita berpotensi, kita sangat berpotensi. Sumatera Barat itu ditetapkan oleh Kementerian Pertanian itu dalam setiap program swasembada daging selalu menjadi daerah prioritas pengembangan. Ya, selalu menjadi daerah prioritas pengembangan. Jadi perhatian pemerintah terhadap Sumatera Barat cukup tinggi, pemerintah pusat maksudnya. Karena memang Sumatera Barat memiliki potensi, memiliki keunggulan-keunggulan. Saya coba breakdown sedikit, mendetailkan potensinya apa saja di sisi apa.
di lahan misalnya, di ketersediaan lahan untuk mensupport pengembangan peternakan sapi, kambing dan kerbau, ruminansia namanya. Saya pernah teliti beberapa tahun yang lalu bahwasanya Sumatera Barat itu berada di wilayah aman pengembangan. Indeks sedia dukung lahannya itu 9,2. 9,2 itu tinggi. Itu artinya berada di wilayah aman, safe zone Safe zone. dalam pengembangan peternakan. Dia di atas 2 itu berada di zona aman dalam pengembangan. Artinya kita memang berpotensi dari sisi lahan. Namun lahan yang dimaksudkan di sini adalah memang lahan secara komprehensif, Rudi. Secara total. Iya. Ini formulanya dibuat oleh Balitnak, Badan Penelitian Peternakan di Ciawi. Bahwasanya semuanya dihitung. Hutan ada koefisiennya, pengalinya. Padang pengembalaan, tanah lapang, kemudian lahan-lahan tertinggal, sawah apalagi, halaman itu ada minimal semua penggunaan lahan itu ada menyumbang terhadap penyediaan lahan atau mensupport pakan dari pengembangan peternakan ruminansia tadi, sapi, kambing dan kerbau. Nah, dia lihat semuanya. Nah, pertanyaannya sekarang kita kan di Sumatera Barat, apakah itu sudah dimanfaatkan total? Kemudian dia juga menghitung indeks daya dukung itu komponennya juga limbah pertanian. Apakah pertanyaannya kita sudah maksimal memakai limbah pertanian? Nah, seperti itu Bang Rudi. Limbah pertanian yang dimaksud seperti apa? Ya, seperti jagung. Apakah sudah dimanfaatkan ampasnya, jeraminya dan sebagainya, seperti jerami padi, seperti bungkil kedelai, sawit dan sebagainya sebagai pakan ternak. Ya. Baik itu untuk sapi. Ya, ruminansia. Itu pakan ruminansia, sapi, kambing dan kerbau. Kambing itu juga. Kambing bisa dipakai bisa. Karena kambing ini kan cukup rentan juga. Ya, paling nanti komposisi dan campurannya ada berbeda lah dengan sapi dan kerbau. Tapi secara umum dia bisa. Selain potensi lahan yang cukup tersedia atau dikatakan aman, apalagi yang mendukung bahwasanya peternakan Sumatera Barat memang berpotensi. Kita berada di zona strategis, Bang Rudi. Strategis. Kita berada dekat dengan Riau, dekat dengan Jambi, dekat dengan Kepulauan Riau. Nah, 3 provinsi ini masih populasi sapinya kurang. Ya, jadi selama ini kita memang mereka beli sapi ke kita atau mereka beli sapi ke Lampung. Nah, oleh karena ini peluang yang bagus kita manfaatkan untuk supaya kita lebih bisa mengembangkan peternakan di sini. 1, 2. Yang ketiga, sebenarnya sarana prasarana kita di Sumatera Barat dalam pengembangan peternakan itu sudah lebih dari cukup lah, tapi paling perlu peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas ini maksudnya misalnya seperti rumah potong. Rumah potong kita sudah hampir semua kabupaten kota punya. Nah, tapi belum ada satupun yang modern atau terstandarisasi SNI misalnya. Itu khusus rumah potong untuk ternak ruminansia. Nah, kalau rumah potong unggas tadi Pak Rudi baru diresmikan di Padang di Ayapacah. Tapi itu nggak punya pemerintah. Swasta bekerja sama dengan pemerintah. Swasta kalau nggak salah ada bapaknya Pak Wakil Gubernur dan teman-temannya dari Koperasi Saudagar Minang Raya kalau saya nggak salah. Berarti ketiga itu merupakan potensi besar yang akan dapat mendukung ya pengembangan peternakan di Sumatera Barat. Benar Pak Rudi. Kira-kira ini kan potensinya sangat besar ya, besar. Yeah. Kalau sebenarnya Sumatera Barat itu cukup luas sebetulnya gitu kan. Yeah. Tapi realitasnya kan peternakan masih berputar-putar di situ saja misalnya. Iya. Maaf petani-petani yang ternak yang di daerah-daerah atau di negara-negara. Ya benar Bang Rudi.
Ini sebenarnya menggelitik kita semua nih. Kami di kampus juga dan pemerintah sebenarnya harus jadi bahan evaluasi diri kita semua. Karena tentu kita mesti terlibat dalam pembangunan. Kita semua mesti terlibat. Bang Rudi juga harus terlibat, Bang Rudi sebagai wartawan, sebagai media harus ikut serta. Siap. Mempromosikan, Kalau menyampaikan. bisa nanti ikut dagang lah nanti. Kalau ikut dagang Pengusaha, itu ya? sebagai pengusaha aja ya, Pengusaha. nggak sebagai wartawan. Nah, namun dari sisi di sisi lain, selain kita memiliki potensi, di sisi lain kita memiliki persoalan-persoalan yang mesti kita atasi, persoalan-persoalan pembangunan lah, dan banyak soal sih yang terjadi. Kalau saya mencatat terdapat beberapa hal. Bisa diidentifikasi tidak? Misalnya kalau kerbau, kira-kira apa saja persoalan mendasar? Ya, saya menyampaikan itu, Bang Rudi. Secara umum, saya sampaikan dulu secara umum. Nanti secara khusus, per masing-masing community itu beda soalnya, Bang Beda Rudi. soal. Misalnya kerbau lain, sapi lain, ayam beda, kambing juga ada sedikit perbedaan. Nah, ada beberapa persoalan yang saya catat terkait pembangunan peternakan Sumatera Barat ini, Bang Rudi. Iya. Minimal ada 3. Yang pertama, catatan saya itu dari sisi pasar. Saya mau lihat dari sisi dari output barang yang dijual dulu. Di sisi pasar, para petani kita nggak menguasai pasar, nggak menguasai pasar. Pasar dikuasai oleh orang lain. Orang lain ini banyak elemen. Bisa dia adalah pedagang, atau kita di Sumatera Barat dikenal dengan toke ternak. Oke, ternak. Atau dia pengusaha nasional, bisa jadi dalam bentuk perusahaan peternakan. Iya. Seperti itu. Jadi petani kita memiliki bargain position yang rendah dalam menjual produk peternakannya. Saya contohkan menurut dia, sapi misalnya. Sapi, petani sudah memelihara sapi selama 2 tahun. Dibelinya harga 8 juta misalnya. Paling dia bisa menjual 11 atau 12 juta. Kita taruhlah 12 juta. 4 juta marginnya. Atau kata-kata kasarnya untung lah. Karena itu kasar ya menurut dia. Kalau dihitung-hitung lagi, itu belum tentu untung kan? Belum tentu. Karena ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, betul. Nah, petani kita kan nggak hitung tuh. Iya. Nggak hitung. Nah, 4 juta itu 2 tahun loh. 2 tahun 4 juta. Sementara pas menjual, dia nggak bisa langsung jual ke konsumen akhir. Dia nggak bisa ke tukang potong misalnya, atau ke ke peternak lagi misalnya. Pada umumnya nggak bisa, karena sistem yang beredar di Sumatera Barat sekarang, kan pasar ternak kita umpama ada, semua provinsi ada, semua kabupaten ada pasar ternak, tapi yang masuk ke pasar ternak tuh nggak bisa petani langsung atau peternak langsung. Ada 2 hal masalahnya. Yang pertama, peternak kita nggak punya angkutan ke pasar ternak. Yang kedua, peternak kita nggak mampu berinteraksi dengan sistem yang berada di pasar ternak sekarang. Bang Rudi masih waktu kecil ada main ke pasar ternak nggak? Ada orang bersalaman di bawah kain sarung? Belum, masih waktu kecil. Iya, sekarang masih berlaku sampai sekarang, Bang Rudi. Barosok, marosok. Jadi transaksinya itu masih di dalam kain sarung atau saya juga nggak bisa tuh. Ya, Bang Rudi nggak toke ternak. Tapi tampang saya kan udah. Oh iya, topi koboynya masuk. Udah toke ternak. Toke ternak. Memang persis, saya mau bilang itu tadi sebenarnya. Jadi masyarakat kita nggak masuk tuh, nggak bisa masuk ke situ, Bang Rudi. Akhirnya ternaknya dijual di si toke yang ambil, jemput ke kandang. Yeah. Kalau si toke yang ambil, ya pakai C-nya harganya. Nah, seperti itu. Seenaknya aja. Jadi si toke nanti dibelinya 12 juta ke petani, nanti dia jual 14 atau 14 juta misalnya
2 juta untung memang lebih kecil sih dari petani yang 4 juta, Sitoke 2 juta. Tapi Sitoke kerjanya cuma 3 hari Bang Rudi. 3 hari. Si petani 2 tahun. Nah, itu pasar yang pertama. Yang kedua itu terkait kepemilikan lahan. Kepemilikan lahan masyarakat kita itu saya cek sedikit Bang Rudi. Memang kita memang luas, Indonesia ini terbentang luas, tapi itu kamuflase. Luas tapi enggak yang dikuasai masyarakat itu sedikit-sedikit. Petani kita banyak 2 hektar, 1 hektar. Lebih dikit Bang Rudi. Kita di Sumatera Barat, penelitiannya Pak Yusja itu 64% petani kita di bawah setengah hektar kepemilikan lahan. Di bawah setengah hektar. Saya cek juga di data Pemprov Sumbar di programnya SPSS, katanya petani-peternak yang ada di Sumatera Barat itu malah lebih sedikit, 0,3 hektar per kakak. Nah itu mau diapain tuh Bang Rudi? Mau nanam rumput, mau nyabik rumput, mau gembalakan ternak, gimana tuh Bang Rudi? Kalau begitu kondisinya kok dikatakan sebagai daerah yang potensial? Ya, masih berani saya bilang daerah potensial, tapi tentu dengan catatan diolah, dimanfaatkan limbah pertanian, kemudian lahan yang sedikit itu dimanfaatkan maksimal, misalnya ditanam rumput-rumput unggul, nggak rumput lapangan itu aja yang disabit Bang Rudi. Nah, ditanam rumput unggul, kalau rumput unggul itu kan produksinya lebih, nah seperti itu. 2 yang Bang Rudi ya, 1 tadi pasar, yang kedua lahan, ada lagi yang ketiga. Yang ketiga, peternak kita khususnya sapi, semuanya lah, semuanya kalau terkait yang ini, kelembagaannya nggak bagus Bang Rudi. Kelembagaan peternakan, misalnya kelompok ternak, kelompok tani ternak, kelompok gabungan kelompok tani, nggak bagus. Padahal pemerintah selalu membentuk kelompok untuk menyalurkan bantuan. Iya. Jadi mungkin sebagai wartawan Bang Rudi banyak sekali dengar informasi terkait ketika bantuan diberikan ke kelompok, awalnya oke, setahun, 2 tahun atau 5 bulan kemudian ada pertengkaran dalam kelompok. Saya mengamati dalam beberapa tahun terakhir ini, saya lihat itu sudah agak lumrah terjadi, agak lumrah terjadi. Dan dimaklumi gitu. Ada bukti, saya punya data terkait itu. Apa buktinya? Di Departemen Pertanian itu atau Dinas Pertanian atau Peternakan itu selalu melakukan, atau Badan Penyuluhan selalu melakukan klasifikasi atau penilaian dari kelompok tani, kelompok ternak yang ada. Ada 4 kategori kelompok, pelevelan kelompok. Ada pemula, lanjut, madya, dan utama. Pemula ini ya kelompok baru berdiri, lanjut ini sudah di atasnya, dan utama itu yang paling tinggi itu dia sudah mandiri. Kelembagaannya bagus, keuangannya bagus, usahanya bagus, kemudian perencanaan kelompoknya bagus, dinamika kelompoknya bagus, itu kelompok utama. Catatan saya apa ya? Dari statistik yang ada, sebagian besar kelompok itu pemula. 70% dari kelompok yang ada di Sumatera Barat, kelompok tani ternak itu pemula. Tahu nggak Bang Rudi, yang utama itu berapa persen? Hanya sekitar 1,5%. Yang betul-betul melakoni. Yang betul-betul kelompoknya sudah. Iya. Nah, kan banyak itu kelompok yang ada itu pada umumnya jadi pemula aja. Misalnya Bang Rudi mau dapat bantuan nih, dibuat kelompok, jalan, nggak naik pangkat kelompoknya menjadi madya atau menjadi lanjut, bahkan utama nggak naik pangkat, karena setelahnya kelompoknya bubar, pecah. Nah, itu kondisi, salah satu catatan saya dan didukung oleh data statistik bahwasanya kelompok tani ternak Sumatera Barat itu ada masalah. Saya pikir itu. Tapi kelompok itu terus bertambah setiap tahun. Tentu, karena Bang Rudi bilang tadi pemerintah pusat mewajibkan
kalau mau ngasih bantuan ternak Mereka harus berkelompok. Memang kalau secara teori-teori umum, teori-teori ekonomi kerakyatan ya berkelompok itu tentu lebih kuat gitu. Nah, tapi masyarakat Sumatera Barat sebagai masyarakat yang egaliter, saya pikir bukannya nggak bisa, tapi mungkin ada perlakuan khusus. Nggak boleh disamakan dengan membina kelompok di Jawa. Mungkin dengan dinamika atau dengan persoalan seperti itu, mungkin itu pula sekiranya yang menyebabkan harga daging di Padang atau di Sumatera Barat cukup tinggi. Bisa jadi, dan saya pikir itu salah satu komponennya. Tapi kalau terkait harga daging itu nggak bisa Sumatera Barat kemarin. Itu dunia. Itu dunia. Atau minimal Indonesia. Persoalannya itu Indonesia. Apa persoalannya? Menurut pendapat saya itu efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha. Kan secara sederhana kita nilai dibawa sapi atau daging dari Australia ke sini butuh packing, butuh distribusi dan sebagainya. Sampai di sini harga dagingnya tetap lebih murah dari harga daging kita. Kan muncul pertanyaan-pertanyaan yang sederhana aja sebenarnya. Kenapa bisa? Karena memang itu jawabannya Rudi. Mereka mengelola usaha peternakannya secara efektif dan efisien. Mereka menerapkan konsep zero waste. Mereka menerapkan teknologi dalam pengelolaan usahanya. Kemudian skala usahanya skala besar. Yang berusaha itu bukan orang kampung Rudi. Orang yang berusaha di Australia, di Amerika itu orang-orang ganteng seperti Bang Rudi ini ya. Orang-orang yang berdasi, tamat kuliah. Jadi kalau kita profil peternak kita SMP, SD, gimana menggenjot dari Bang Rudi? Iya, berarti memang persoalannya kan memang petani atau masyarakat kita memang ternak hanya sebagian dari aktivitas taninya untuk mendukung itu. Iya, saat ini memang seperti itu. Kalau di Sumatera Barat ada nggak misalnya pengusaha atau petani atau warga yang memang concern untuk beternak sapi misalnya atau kerbau atau? Iya, kalau pertanyaannya ada dan tidak tentu ada. Ada. Dalam jumlah besar, masalah bisa. Ada dalam jumlah besar. Ada. Tapi nggak banyak. Nggak banyak. Ada. Biasanya daerah mana? Di mana? Macam-macam Rodi, macam-macam dan tergantung komoditi. Kalau kerbau itu di Sijunjung, di Padang Pariaman. Nah, itu ada yang punya kerbau 40, 50. Cukup banyak gitu kan. Cukup besar. Kalau sapi, ya sapi ini lebih menyebar. Utamanya itu di 50 kota, di Agam. Nah, di Padang Pariaman juga banyak. Apalagi ada kambing di Agam. Kemudian ayam beda nih dengan apa Mauridi? Dengan komoditi lainnya. Ayam sudah industri. Ayam sudah masuk komoditi industri. Jadi itu memang persaingan sempurna di ayam. Yang paling diminati oleh masyarakat kita dari misalnya ada kerbau, ada sapi, yang paling diminati untuk dipelihara yang mana? Atau dari konsumsinya yang mana yang paling diminati? Kalau pertanyaannya paling diminati itu tergantung masyarakatnya ya, tergantung masyarakatnya, maksudnya tergantung sumber daya yang dimiliki, tergantung keterampilan yang dipunyai, dan tergantung jumlah modal yang dipunya. Kalau mau punya sapi minimal tentu harus ada duit 10 juta atau 8 juta mau di. Tapi kalau mau punya ayam kampung ya 10 juta bisa populasi besar. Nah, tergantung. Kalau pertanyaannya mana yang lebih diminati itu tergantung. Tapi yang mana yang lebih berkembang di Sumatera Barat atau masyarakat kita punya ternak apa lebih banyak, macam-macam juga sebenarnya. Tapi semuanya sepertinya memang sambilan ternak itu sapi, kerbau. Yang kalau fokusnya kita mungkin ke pertanian misalnya sawah, ladang gitu kan. Kalau sapi, kerbau sama kambing itu sebagian besar kita bicara rata-rata yang memang sambilan. Apalagi kerbau nih. Kerbau ini memang sampingan betul nih.
Di Si Junjung itu Marodi dia punya kerbau 20 ekor atau ada yang 30 ekor. Penelitian saya terakhir itu ada 35 sapinya, kerbaunya. Itu pekerjaan sampingannya. Kenapa pekerjaan sampingan? Karena kerbau itu dipelihara secara tradisional saja, Marodi. Tradisional. Dilepasin aja tuh di kebunnya. Di kebun. Nggak bahkan nggak punya ikat tali nih kelawan, nggak punya. Nah, tapi dia berkelompok. Nah, seperti itu. Masalahnya apa ketika dilepas seperti itu? Kalau dilepas itu tadi kan kita bercerita tentang apakah dia menjadi pekerjaan utama atau jadi pekerjaan sampingan. Dia 30 jadi yang sampingan aja karena dipelihara tradisional. Dia ada sawah, dia ada karet juga. Kalau pembicaraan kita lanjut tentang pengolahan tradisional itu, nah itu sebenarnya ada untung, ada ruginya juga, Marodi. Kalau untungnya biaya produksinya rendah ya. Biaya produksi rendah. Nggak beli rumput, nggak mengarit beli pakan lah. nggak beli pakan. Kemudian pemeliharaan nggak punya kandang malah, nggak perlu bangun kandang kan. Tapi minusnya juga ada. Minusnya kerbau kita tak terkontrol. Tak terkontrol ini bisa jadi kemungkinan hilangnya, kemudian masuk ke lahan orang, bisa jadi ditangkap orang atau diparang orang kan. Yeah. Nah, dan satu lagi nih, ini perlu saya sampaikan nih, Marudi. Terkait pengelolaan ekstensif namanya atau di kelas tradisional itu pengelolaan secara ekstensif. Ekstensif. Iya, ekstensif. Lawannya intensif. Bahasa kampus ini. Oh enggak, biasa aja. Jadi kerbau dipelihara secara ekstensif itu karena semuanya mereka lakukan sendiri, makan sendiri, minum sendiri, bobok tidur sendiri. Akhirnya kawin sendiri. Ya? Benar. Akhirnya kawin juga sendiri. Nah, kawin sendiri. Yang namanya kerbau tentu dia nggak kemampuan memilihnya mungkin kurang ya, Marudi. Beda dengan Marudi kalau memilih kan ya yang terbaik. Jadi bisa akhirnya si ayah kawin dengan anaknya lagi, Marudi. Atau si anak jantan bisa kawin dengan induknya. Itu terjadi. Ya. Berpengaruh? Tentu dong. Inbreeding kalau manusia bahasanya inbreeding. Manusia juga seperti itu kan. Kawin sedarah. Kawin sedarah dikenal di manusia. Apa pengaruhnya? Iya, inbreeding itu banyak pengaruhnya. Salah satunya diantaranya adalah menurunkan kualitas kerbau anakannya. Kualitasnya dari sisi bobot badannya, kemudian dari sisi daya tahan hidupnya. Ya. Atau ya minimal itu Marudi, daya tahan tubuhnya, kemudian bobot badannya menjadi berkurang. Saya temukan di kajian tahun lalu Marudi. Peternak itu bilang, kenapa anak-anak kerbau saya banyak yang mati ya? Pas melahirkan ada yang mati atau pas umur 2 minggu mati. Dan di Si Junjung itu sekarang kerbaunya kecil-kecil Marudi. Saya melihat kerbaunya ada di foto, sudah hampir sama aja dengan babi. Oh, kecil sekali betul. Ya babinya agak besar. Oh, gitu. Udah hampir sama aja. Kalau saya dulu bayangan pas di kampung, kerbau kakek saya itu besar. Kalau sekarang saya lihat kerbau di Si Junjung, di Solok Selatan, kemarin juga ada kajian di Solok Selatan, kemudian di Padang Pariaman, sudah relatif lebih kecil. Nah itu saya yakin itu salah satu pengaruhnya adalah inbreeding. Apa nggak bisa pakai yang kayak sapi kan bisa disuntik? Inseminasi buatan? Ya. Bisa sih Marudi, bisa, tapi tentu ada kendala. Ada kendala. Kendalanya ya. Kita ini bicara kendala aja tadi. Perasaan dari awal masalah juga. Ada apa ya masalahnya? Minimal 2 Marudi. Minimal 2. Yang pertama karena kerbau ini lepas, liar, bukan liar, lepas. Kalau dia mau disuntik di IB, nangkapnya gimana? Kemudian perlu kandang karantina untuk supaya dia disuntikkan semen itu ke kerbaunya.
nggak mungkin kan inseminator tuh membawa kandang portable di atas motornya Maudi. Nah itu minimal satu. Yang kedua, kerbau ini punya, kan kalau sapi atau kerbau ini nikahnya atau kawinnya, bukan kawinnya itu pas birahi aja Maudi, nggak sama manusia ya. Manusia bisa setiap hari. Kalau kerbau atau sapi itu pas birahi, ada masa birahinya dan ada siklusnya. Jadi ketika tidak birahi, dia dikawinkan atau disuntik, dia nggak bakal hamil. Nah, masa birahi ini ada cuma beberapa jam. Itu salah satu skill yang mesti dimiliki oleh peternak kita. Peternak kita belum punya, nggak banyak yang bisa mampu melihat birahi. Nah, kerbau malah dia punya birahinya agak tersembunyi itu, nggak tersembunyi kerbau. Oke, Pak Riza, dari tadi kan kita banyak bicara masalah ini, masalah dan masalah aja kan. Saya jadi berpikiran, kira-kira ini ternak sapi atau ternak lainnya ini mendukung tidak untuk peningkatan kesejahteraan, sementara pemerintah kan selalu menyuarakan bahwasanya kita harus swasembada pangan ya, terutama dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apakah itu masih bisa relevan untuk Sumatera Barat? Kalau saya bilang relevan, masih relevan. Bang Rudi tentu tahu informasi global terkait ancaman krisis pangan dunia, pertumbuhan jumlah penduduk yang besar, jumlah lahan yang semakin berkurang. Kemudian kalau di Indonesia petaninya kan semakin sedikit, karena anak muda sudah malas bertani ini. Karena gadget aja ya. Gadget, dan kalau nggak berdasi, kalau nggak rapi kerjanya malas dia. Akhirnya apa? Yang mengusahakan peternakan atau pertanian itu semakin lama semakin sedikit. Jadi lahan semakin berkurang menjadi bangunan, menjadi industri, ya kan? Kemudian bencana, longsor, lahan yang rusak dan sebagainya, tambang emas dan sebagainya. Akhirnya lahan untuk pertanian itu semakin lama semakin berkurang. Jadi akan terjadi krisis pangan. Ini global, ini dunia. Nah, dari kacamata itu atau dari bertolak di situ, akhirnya tentu bisnis pertanian atau peternakan itu menjadi sebuah peluang yang mesti kita manfaatkan, karena beberapa tahun ke depan akan terjadi krisis pangan. Tapi dengan syarat-syarat tentu nggak serta-merta. Kalau misalkan kita masih seperti ini aja, pengelolaan pembangunan peternakannya, akhirnya kondisi pembangunan peternakan juga seperti ini aja. Walaupun terjadi krisis pangan atau peluang pasar terbuka lebar, nggak kita yang memanfaatkan. Bisa jadi Brazil, bisa jadi Thailand atau India atau Australia sendiri. Nah, sementara kita nerima aja dan makan. Iya, bahkan kita jadi konsumtif daging sapi dan sebagainya. Seperti Mauri dibilang tadi, ada syaratnya, itu ada syarat. Salah satu syaratnya seperti yang Pak Riza bilang tadi kan, masalah utamanya kan memang masalah lahan ya. Lahan, pakan, tata niaga, kan itu. Ya. Kan mestinya itu yang diperbaiki ya. Iya. Oke. Benar. Salah satunya itu ketersediaan pakan. Kalau dari sisi regulasi memang sudah mendukung. Dari sisi regulasi, saya pikir, nah kita punya gubernur baru ya, Bang Rudi ya, gubernur dan wakil gubernur baru. Saya dengar kemarin salah satu program unggulannya bahkan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, peternakan, perkebunan itu menjadi salah satu misinya. Kalau nggak salah di misi ketiga yang saya baca kemarin, dan mereka berjanji 10% dari APBD Sumatera Barat adalah untuk pengembangan pertanian dan kawan-kawan, peternakan, perkebunan dan sebagainya. Saya pikir ini peluang pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat, peluang juga untuk masyarakatnya. Kita berharap ini akan berdampak bagi pembangunan peternakan. Jadi kata kuncinya saya pikir Maudi, solusi atau jalan keluar dari persoalan-persoalan pembangunan kita itu
kalaupun kita nggak lahannya nggak banyak, tapi penggunaan teknologi atau peningkatan keterampilan pengetahuan atau sumber daya manusia petani itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Kemudian memperbaiki tata niaga dan kelembagaan nih. Bang Rudi, kelompok tadi ya? Iya, Bang Rudi pasti pernah membaca di Australia atau di Amerika, asosiasi peternak atau petaninya bisa menggoyang menteri, bahkan perdana menteri. Ya, kalau kita asosiasi petani kita lemah sekali, lemah. Nah, ini perlu kita kuatkan, perlu kita tingkatkan dengan berbagai macam cara. Mungkin karena itu tadi yang jadi peternak itu memang hampir setiap warga punya ternak kan, jadi peternak, tapi cuma 1-2 ekor kan. Iya. Mungkin itu memang. Iya. Tidak dalam skala besar ya. Iya, benar. Oke, kerabat Andalas TV, kita rehat sejenak dan nanti kita akan coba membahas soal ternak ayam yang juga seksi untuk kita bicarakan.